Di tengah riuhnya politik nasional, suara-suara kritis mulai bermunculan. Mantan jenderal berbicara, mengkritik, mempertanyakan. Fachrul Razi, ex-wakil Panglima TNI, menyarankan Prabowo tak perlu terlalu hormat kepada Jokowi dan tak perlu merasa berutang budi. Menurutnya, dukungan Jokowi kepada Prabowo dalam Pilpres 2024 bukan karena kepercayaan pribadi, tapi karena politik, karena Gibran, karena warisan kekuasaan. Akan tetapi Prabowo sendiri mengakui bahwa dia mendapatkan bintang 4 juga tidak lain dari keikut-andilan dari Jokowi. Dari sejak muda, saya pinginnya jadi jenderal, bukan kolonel. Jenderal, cita-cita saya. Tapi tidak duduk di bawah pohon. Saya minta bintang jatuh ke saya, enggak. Saya bekerja. Saya ingin jadi bintang 4. Ya lumayan dapat bintang 3. Ujungnya dapat bintang 4 juga dari Pak Jokowi. Semakin kita menyimak pernyataan politis para purnawirawan TNI yang meminta agar MPR RI termasuk keberanian seorang Presiden Prabowo melakukan pencopotan terhadap seorang yang disebut sebagai sumber masalah ketika dianggap tidak becus untuk melaksanakan tugas sebagai wakil presiden, yaitu mencopot Gibran Rakabuming Raka. Maka saya ingin mengatakan bahwa ada satu yang dilupakan oleh para purnawirawan TNI ini, yaitu apa? Yaitu siapa sebetulnya yang memberikan bentuk dukungan paling jelas pada seorang Prabowo dengan memulihkan harkat martabatnya sebagai orang yang masih dianggap bermasalah terkait dengan tuduhan-tuduhan bahwa Prabowo ingin melakukan kudeta pada waktu dulu ia masih menjadi militer aktif. Dalam arti ketika orang tidak bicara tentang ia diberhentikan dari jabatannya sebagai militer aktif, maka sosok yang bernama Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi itu bagian dari deretan jenderal yang ada di belakang sang Panglima ABRI pada waktu itu adalah Wiranto. Kita ingat bahwa yang bisa mengembalikan harkat martabat seorang Prabowo sehingga memiliki kesempatan mempunyai bintang 4 di pundak kiri dan kanannya itu hanyalah Joko Widodo. Di era Jokowi lah seorang yang bernama Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto pada akhirnya memiliki kehormatan dengan memiliki 4 bintang di pundaknya menjadi seorang jenderal. Dalam konteks ini, ketika Fachrul Razi misalnya mengatakan bahwa seorang Prabowo tidak perlu merasa berhutang budi dengan Jokowi, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin catatan itu tidak lengkap dan tidak bisa ditempatkan dalam konteks sejarah yang sebenarnya terjadi. Bahwa yang bisa mengembalikan marwah seorang Prabowo Subianto dan harkat martabatnya yang dalam tanda kutip diinjak-injak ketika ia diberhentikan karena tuduhan-tuduhan yang kemudian dibantah oleh sejarah pula bahwa Jokowi lah yang bisa melakukannya itu, dan karena itu menghembuskan sebuah upaya untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo itu adalah tindakan yang tidak mungkin dapat diwujudkan. Dalam konteks ini Prabowo dan Jokowi akan tetap solid sekalipun Prabowo diderukan oleh berbagai macam badai, salah satunya adalah serangan terkait dengan upaya mencopot wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, pernyataan yang datang dari para purnawirawan TNI telah membuat wacana di seputar politik dan hidup demokrasi kita itu ada dalam ketegangan tingkat tinggi. Paling tidak main-main, ada seratusan jenderal yang berangkat dari pengalaman mereka semua, sehingga mereka kemudian sampai pada sebuah pernyataan politik
salah satu yang kontroversial itu adalah meminta agar MPR RI bahkan juga Presiden Prabowo Subianto berani mencopot Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Argumen ini misalnya datang dari Fahru Rozi, seorang purnawirawan TNI. Dan kita juga mendengar dari pernyataan Bang Yos yang juga menjadi bagian dari gerakan para purnawirawan untuk memberikan kritik kepada pemerintahan Prabowo dengan usulan salah satu yang kontroversial itu adalah pencopotan Gibran. Bahkan Bang Yos mengatakan bahwa mengapa Gibran itu harus menjadi target untuk dicopot, sebab ada kekhawatiran bahwa Presiden Prabowo itu adalah presiden yang tidak baik-baik saja. Kesehatannya bisa terancam dan sewaktu-waktu ia bisa berhalangan tetap. Karena itu para purnawirawan yang diwakili oleh Bang Yos misalnya mengharapkan kita terus-menerus mendoakan agar RI 8 itu benar-benar sehat dan terus kuat dan bahkan satu periode lagi akan memimpin Indonesia. Tetapi ketika itu tidak terjadi dan ada halangan tetap, maka konstitusi mengatakan yang akan menjadi presiden itu adalah wakil presiden, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka. Dan inilah yang kemudian diargumentasikan sebagai bahaya besar bahwa Indonesia yang besar ini akan dipimpin oleh orang yang tidak berpengalaman, oleh orang yang tidak punya kompetensi dan diragukan pengalamannya, karena itu tidak bisa akan membawa Indonesia menjadi negara yang baik. Inilah teman-teman konstruksi argumen yang dibangun oleh para purnawirawan untuk meragukan kemampuan seorang Gibran, sehingga Gibran itu salah satu targetnya adalah menganggap dia sebagai biang masalah, dan target utama dari para purnawirawan adalah dengan meminta MPR RI, sekalipun MPR RI sudah mengklarifikasi bahwa pencopotan Gibran itu otomatis juga mencopot Prabowo, dan itu berarti akan menimbulkan kekacauan atau bahkan perpecahan dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Dan sekali lagi tidak mungkin itu dapat dipenuhi dan dapat diwujudkan. Apa yang menjadi ide gila tentang pencopotan Gibran dari jabatannya yang sedang disandangnya hari ini. Jadi ketakutan-ketakutan ini sebetulnya adalah ketakutan-ketakutan yang sama sekali tidak berbasis pada pengalaman empiris. Inilah yang saya sering kali ulang-ulang katakan, kita selalu memberikan penilaian terhadap orang muda dari perspektif kita sebagai orang tua, tanpa pernah kita memberikan catatan bahwa seorang muda sekalipun ketika negara, rakyat mempercayakannya sehingga terpilih sebagai seorang pemimpin bangsa dan negara, maka kita semua yang merasa punya banyak pengalaman dan punya banyak makan asam garam kehidupan dengan tour of duty yang luar biasa, kita justru mensupport dengan memberikan pandangan-pandangan konstruktif terkait dengan bagaimana seorang muda seperti Gibran harus mengemban tugasnya sebaik-baiknya, bukan malah mengembangkan cara pandang tertentu mewakili kepentingan politik tertentu, dan salah satunya bisa dianggap melabrak dan menabrak konstitusi yang memang sudah berjalan dan menempatkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi dalam konteks ini teman-teman, mari kita berpikir komprehensif dan utuh dalam rangka membaca fenomena sosial politik kebudayaan yang ada di tanah air kita. Jangan kembangkan perspektif yang justru menciderai konstitusi kita. Sekalipun sekali lagi saya memberikan catatan bahwa kita boleh berdebat berbeda pandangan terkait dengan bagaimana Gibran, bagaimana proses-proses yang bersifat politis terkait dengan kemudian ia bisa menjadi orang yang ditunjuk Prabowo sampai pada akhirnya memenangkan kontestasi bersama Prabowo dan kemudian dilantik dan definitif menjadi presiden dan wakil presiden kita. Terlepas dari semuanya itu, kita seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf dan pengajar filsafat dan ilmu politik seperti Haryat Moko, ia mengatakan bahaya besar kalau kita misalnya memberikan usulan yang ingin mencopot seorang yang sedang melaksanakan tugas yang konstitusi amanatkan,
itu sama dengan kita berada pada bahaya melanggar konstitusi. Jadi ada hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk kita pertahankan ketimbang kita terjebak dalam persoalan-persoalan yang justru membahayakan masa depan Indonesia yang tidak menentu ketika ada tekanan-tekanan politik yang datang dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu termasuk para purnawirawan. Salah satunya adalah ide untuk mencopot Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden. Saya setuju dengan pendapat Presiden Prabowo yang membela Gibran bahwa ini bukan kewenangan presiden, dalam hal ini dirinya sebagai presiden Indonesia, dan juga pernyataan tegas dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani yang sudah mengatakan bahwa MPR tidak mungkin memakzulkan atau mencopot Gibran, karena mencopot Gibran yang satu paket dengan Presiden Prabowo itu sama artinya dengan mencopot seorang Prabowo dari jabatan sebagai presiden. Jadi teman-teman, mari kita berpikir waras, dan salah satu yang dilupakan oleh para purnawirawan itu adalah ketika mereka mengkritik seorang Prabowo yang harusnya berada bersama dengan mereka dan berani mengambil langkah untuk mencopot Gibran, bahwa ada orang yang tidak mereka lakukan tetapi yang berani dilakukan oleh seorang Jokowi adalah mengembalikan marwah kehormatan seorang Prabowo yang dulu dipecat di masa atau diberhentikan tepatnya di masa ia menjalankan karir militernya, dan ia hanya mentok sampai bintang 3, dan Jokowilah yang mengembalikan kesempatan untuk Prabowo punya kesempatan di pundaknya ada 4 bintang sebagai jenderal penuh. Dalam konteks ini teman-teman, menyerang Prabowo tanpa mempertimbangkan kontribusi seorang Jokowi itu nonsen, itu omong kosong, dan Jokowilah yang mampu tampil mengembalikan marwah, kehormatan, harkat martabat seorang Prabowo sehingga ia menjadi seorang presiden yang dihormati. Dan karena itu jangan pernah menyerang Jokowi dengan menuduh Jokowi itu sebagai orang yang memberikan sikap intervensinya terhadap Prabowo sehingga Prabowo tidak menjadi presiden yang independen dan mandiri. Jangan lupakan bahwa bukan Anda para purnawirawan yang mengembalikan kesempatan Prabowo untuk punya kesempatan memiliki bintang 4 sebagai jenderal penuh, dan itu hanya dilakukan oleh seorang yang kita serang terus-menerus, yang Anda pertanyakan terus-menerus, yaitu Joko Widodo yang membuat Prabowo punya bintang 4 di pundaknya sebagai jenderal. Dan berikut tadi adalah pukulan telak dari seorang analis politik, Simon John. Simon John menegaskan, cita-cita Prabowo yang selama ini terpendam akhirnya terwujud justru karena tangan Jokowi. Dan Simon John juga bertanya tegas, bukankah dulunya mereka yang kini mengkritik justru yang pernah mencoret, menyingkirkan Prabowo dari panggung militer? Prabowo yang dulu disingkirkan, kini berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Simon John mengingatkan, jalan panjang itu tak lepas dari keputusan Jokowi. Bukan sekadar politik, tapi pengakuan. Bukan sekadar kekuasaan, tapi kepercayaan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam berjuang melalui media.